Kawan-kawan sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan sebuah handphone yaitu Oppo A3s yang kemarin baru datang. Sudah saya bongkar, tetapi belum dieksekusi sama sekali. Sempat dianalisa kemarin untuk SOP not charging saja. Jadi secara pengecasan dia normal. Jadi waktu kita colok cas, konsumsi tegangannya sebesar 0,6 ampere menggunakan USB doctor. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke analisa mati total. Karena waktu masuk ini mati total. Dicas bisa masuk, baterai bisa penuh, tapi tetap tidak menyala. Jadi kita akan cek kehidupannya ya. Kita lihat apakah arus yang ditunjukkan oleh handphone ini masih memungkinkan untuk dikerjakan. Jadi seperti ini. Nah, untuk analisa awal kita bisa lakukan atau kita cek dengan cara dicolok cas, kemudian kita lihat febas tegangan charger itu sampai atau tidak ke atas. Ini kita cek dulu, colok cas, kemudian oke, sebelumnya ini saya pasang dulu ya. Saya pasang dulu ini. Kemudian ini. Kita colok, kemudian kita ukur. Kita ukur berapa besar tegangan yang masuk ke atas, yang naik ke atas, febasnya ada atau tidak di area ini. 0,6, di sini juga 0,6. Nah, di sini 5 volt. 5 volt. Ini saya tunjukkan ke kawan-kawan hasil pengukurannya ya. Di sini ada 5 volt. Berarti tegangan dari cas sampai ke baut atas. Nah, sampai ke baut atas. Dan kalau kita pasang baterai, ya, kita pasang baterai atau sebelum pasang baterai ya, kita cek dulu di area konektor baterai ini ada atau tidak tegangan baterai. Tegangan untuk isi baterai ada. Febat ada. Febus ada, febat ada. Artinya untuk proses charging ini berjalan mengisi. Jadi sampai di IC cas boleh dikatakan normal. Tinggal kita cek nanti VPHPWR nya ada atau tidak. Baik, jadi ini kita cabut saja, kita lepas total. Dari penampakan ini handphone kena air nih. Oke, baik, ini belum dikerjakan sama sekali ya. Nah, ini juga ada tanda merah, kertas lakmusnya berubah jadi merah, jadi bisa dipastikan ini pernah terkena cairan. Ini kamera kita buka dulu. Inilah. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita harus memastikan VPHPWR sebenarnya. Tetapi saya yakin dengan adanya proses charging ini VPHPWR juga pasti ada. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Kita langsung cek saja arusnya ya. Cek saja arusnya. Tadi ini kita lihat tegangan baterainya di sini ya. Ini kita harus kasih test point dulu. Saya pastikan dulu untuk jalur febatnya dengan pengukuran pasif. Nah, ini febatnya. Ini kita harus kasih test point.
Jadi untuk kerusakan mati total, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengukur konsumsi tegangan atau mengukur arusnya ketika dinyalakan menggunakan power supply itu berapa. Nah, ini solder lama tidak digunakan, jadi mata soldernya kotor seperti ini. Jadi kita bersihkan menggunakan tip refresher. Oke. Nah, ini kita colokin ke sini aja. Kita lihat. Kalau di sini pakai yang murah itu murah 25.000. Kalau ini agak lebih mahal. Nah, langsung mata soldernya mengkilat seperti ini. Nah, baru siap kita pakai. Ini kita kasih timah gulung untuk tes poinnya, untuk memudahkan tes poin. Jadi seperti ini. Untuk groundnya bisa kawan-kawan solder juga di sini atau mengambil bagian dari jalur-jalur yang berwarna kuning ini. Kita lihat arusnya. Kita sudah siapkan power supply 4 volt, kemudian ini groundnya, lalu kita on kan. Nah, ini jalur on off, kita konsletkan. Kita lihat arusnya naik ya sampai 100. Nah, ini menandakan arus naik sampai 103 ampere seperti ini, menandakan IC power sudah bekerja, CPU juga sudah bekerja. Tinggal selanjutnya harus kita cek ya menggunakan UV ya, menggunakan UV apakah handphone ini eMMC-nya masih sehat ataupun tidak. Karena kebanyakan Oppo A3s ini bermasalah di eMMC-nya. Baik. Nah, arus sudah kita lihat, sudah dapat. Ini kamera atas juga kita lepas ini. Posisi eMMC ada di sini, dan mau tidak mau ini kita harus direct. Kita harus direct. Oke, ini harus kita bongkar. Ini IC dilem semua ya. Ini masih ada. Oh, ini juga terkena cairan, ini nampak di sini kawan-kawan. Nah, ini kaleng ini harus kita bongkar dulu. Jadi bahkan siapa tahu dengan dibongkar kaleng ini dia juga ikut jadi normal. Nah, untuk memudahkan atau biar amannya kita bongkar kaleng ini menggunakan tang potong. Ini harus kita bongkar semua ya, supaya bagian-bagian yang terkena cairan tampak. Bahkan kaleng-kaleng yang memang tidak ada kaitannya pun tetap harus kita bongkar. Karena dari riwayat
dari penampakan mesinnya ini terkena cairan. Nah, ini nampak banget nih bekas air semuanya. Wow, luar biasa ini bekas cairannya. Oke, di bagian ini sudah, tinggal yang pojok. Nah, ini lebih parah lagi nih. Wow. Saya tidak berani asal-asal tarik ini karena sudah banyak yang keropos ya. Dikhawatirkan kalau kita main tarik-tarik aja kalengnya ini, komponen-komponen banyak yang lepas nantinya. Handphone ini kiriman dari Bang Yongki Tarakan sebelum lebaran kemarin, karena memang antrinya banyak. Garapan-garapan atau kiriman dari peserta ini tidak bisa langsung kita garap sekaligus. Sekali lagi saya tidak berani main tarik-tarik ya, ini yang penting kita buka dulu kalengnya supaya akses ke komponen-komponen ini terlihat. Jadi asal buka dulu nanti baru dirapikan ya. Ini endingnya juga harus, kaleng-kaleng ini harus kita buka total, termasuk yang di sini. Ini area cas, ini area cas. Walaupun tadi kita cek area cas itu normal. Apa maksudnya? Proses chargingnya normal.
Untuk cara buka kaleng ini tiap-tiap teknisi juga memang punya style sendiri-sendiri. Ada yang kadang pakai gerinda, pakai bor, atau pakai potong seperti ini pelan-pelan. Ini fresh from open, artinya bukan rekayasa, memang murni dari konsumen seperti ini. Kalau blok ini nampaknya sih tidak ada cairan, aman ya ini ya. Jadi niat kita tadi kan pengen cek kesehatan MMC, cuman karena memang ini ex water. Nah, jadi harus kita bersihkan dulu. Aman nih, daerah ini aman, tidak ada yang korosi. Nah, ini kita rapikan gitu aja. Oke, sudah. Oke, yang penting nggak nyentuh ya. Ini nggak nyentuh, nggak masalah. Oke. Pertama kita fokus di sini dulu aja, ya. Kalau di yang lain-lainnya ini kan mungkin tertutup rapat ya tadi. Mungkin di sini ada celah sehingga air bisa masuk. Walau alam nanti kita cek lagi. Yang penting pertama ini harus kita cuci terlebih dahulu. Kita cuci terlebih dahulu menggunakan ini. Nah, nanti bisa kawan-kawan lihat hasil dari pencucian ini ya. Ini segini jaraknya. Oke. Kalau rezeki tak akan kemana, bisa jadi setelah bersih-bersih seperti ini normal, bisa jadi. Yang penting diawali dengan bismillah, niatnya ibadah. Betul-betul harus bersih, tidak ada komponen-komponen yang terhubung, korosi. Jadi harus betul-betul kita bersihkan. Ini sih mengganggu, rasanya kaleng-kaleng ini mengganggu ya, tapi nanti saja. Kita fokus dulu ke membersihkan ini, membersihkan jalurnya.
betul-betul harus bersih. Sering ada pertanyaan, apakah komponen yang korosi begitu dicuci seperti ini bisa lepas atau hilang? Bisa jadi, ya, bisa jadi karena memang saking korosinya, saking karatnya, sehingga sampai jalur atau pin yang ada di PCB itu juga ikut korosi. Nah, nanti setelah ini kita bersihkan ini, kita lihat kawan-kawan. Kalau pengen betul-betul teliti, kita harus lihat dengan mikroskop. Jadi teliti dalam artian kita betul-betul melihat komponen-komponen itu tidak ada yang short. Jadi ini saya pengen lihat pakai mikroskop ya. Kita lihat pakai mikroskop. Apakah ada komponen-komponen yang bermasalah atau tidak? Belum muncul nih mikroskopnya. Sebentar. Kita siapkan dulu. Ini kita lihat ya, sudah nampak ya, sudah tampil di sini. Ini kurang jelas, kurang jelas. Saya kasih pantulan reflektor. Nah, kita lihat di sini tadi di bagian-bagian atau area ini full karat. Full karat ini sudah tidak. Sudah area ini juga. Tadi pojok-pojokan di sini juga tadi. Ya, sudah tidak ada yang kelihatannya ya. Tidak ada yang nyatu. Nah, ini ya tadi kalau kita paksakan ini kalengnya, jalurnya ya. Oke, baik kawan-kawan. Jadi kita cek arusnya sekarang. Tapi sebaiknya ini dikeringkan terlebih dahulu, ya. Nah, dengan angin full, jadi tidak ada lagi bekas cairan atau thinner. Ini cairan pembersihnya saya menggunakan thinner. Oke, baik. Ini udah kita kasih tegangan. Nih. Kita lihat arusnya sekarang setelah kita cuci. Mudah-mudahan jadi rezeki. Bismillah. Oke. Oke, tinggal kita shotkan. Nih. Main enggak nih? Yang jelas berubah. Kalau tadi cuman 103. Ini 120. 119. Kita lihat ada pergerakan enggak? Pergerakan arus yang menandakan atau seperti handphone hidup. Kita lihat 117, 116. Ya. Ada pergerakan, tidak seperti tadi yang stuck di 103 ampere. Ya. Nah, untuk lebih pastinya, nah ini kan main cukup tinggi ini nih, kayaknya loading nih. Ya, asik ini ya. Asik. Ini untuk lebih jelasnya ya, untuk lebih pastinya kita gunakan saja LCD layar. Untuk hebatnya tadi kita copot saja.
Oh ya, belum panas. Nggak bisa langsung panas ya solder ya. Nah, baterainya ini kita ukur dulu. Baterai kita ukur. Bisa buat ngidupin nggak dia? Berapa volt tegangan yang ada di baterai? Ah, malas. Ini copot dulu deh. Ini copot dulu. Oke. Taruh. Ini kita ukur tegangan yang ada di sini. P plus 2,9 volt. Belum cukup untuk menghidupkan handphone. Ya ini aja deh, pasang lagi ya. Pasang lagi nih. Nah, jadi kita pakai walaupun cuma sampai logo doang, nanti kita lihat. Oke. Semangat nih. Jadi duit nih. Ini mungkin ganjel, jadi jangan dipaksakan karena tadi kaleng-kalengnya itu kan tidak rapat ya, tidak rapi. Nah, ini kita copot di sini. Kita lihat menggunakan power supply. Ini on off-nya nyentuh nggak nih? Ini harus kita lihat. Langsung saja di arus. Wah, arusnya nyangkut lagi nih. Ya, arusnya nyangkut lagi. Ini saya pasang. Balik lagi 105. Nggak ada ya, nggak ada gambar ya. Coba tanpa PCB lagi. Tanpa tulang maksudnya, bukan tanpa PCB. Ini oh, balik ke semula. Stuck lagi. Stuck di 103. Padahal tadi kita lihat sudah ada pergerakan sampai 130. Oh, short. Nyentuh nih kabel. Sama ya kawan-kawan ya, sama. Nah, apakah pertanyaannya masih ada di area ini yang bikin short? Tadi mungkin waktu masih baru dikeringkan dia misah bagus. Nah, setelah dikeringkan kambuh lagi dia. Ini mendingan kaleng-kalengnya kita bersihkan total ya. Kaleng-kalengnya kita bersihkan total, kita buang biar tidak ganjel. Ini bahaya karena yang sering terjadi nyangkut ketarik. Ini aja udah ketarik nih. Jadi pelan-pelan aja. Nah, ini memang sering di area ini ketarik ya. Walaupun sudah pelan-pelan kita udah digoyang-goyang seperti ini, masih aja ada yang ketarik jalurnya. Nah, ini padahal udah pelan banget nih. Ya memang di area ini jalurnya lemah.
sudah sepelan-pelan mungkin, tapi insya Allah aman. Oke, di area ini sudah ada beberapa, bukan beberapa, di seputarannya itu jalurnya seperti terangkat, bukan seperti lagi, memang terangkat ya. Nah, ini kita buka total saja. Lebih aman digoyang-goyang begini daripada ditarik. Kalau dia udah goyang baru ditarik ya. Jadi pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru. Kadang ya seperti ini. Nah, ini kan sudah betul-betul hati-hati sebenarnya. Oke. Biasanya nih udah di ujung-ujung tuh keburu-buru, jadi malah tambah sobek. Pelan-pelan, sabar, sabar Mbak, sabar. Oke. Nah, jadi lebih minimal. Kita lihat apakah ada masih yang short. Jadi untuk memastikan, kawan-kawan juga bisa ukur menggunakan multitester skala dioda ya. Kita lihat satu persatu apakah ada komponen yang short atau tidak. Jadi harus kawan-kawan perhatikan di komponen-komponen pasif ini. Komponen-komponen pasif kita ukur. Nah, ini tadi yang terangkat, padahal ini udah hati-hati banget ya, udah hati-hati banget. Masih ada aja yang sobek. Kemudian ini kita bersihkan dulu sekali lagi bagian-bagian pojok, siapa tahu kita lihat satu persatu. Ini buang aja karet-karet ini. Nah, kalau saya perhatikan ya, di area ini nih karatnya luar biasa. Jadi bisa kita bersihkan manual dengan cara dikerok seperti ini menggunakan pinset, pelan-pelan saja. Ya, ini kita basahi lagi, kita beri
Karena ini PCB-nya warna hitam, jadi juga banyak yang tidak kelihatan ya. Nih, nah kan kalau kita kerok seperti ini baru kelihatan. Oh, masih ada yang korosi. Mungkin dilihat mata telanjang itu kan tidak kelihatan. Setelah dikeker, dilihat menggunakan mikroskop baru kelihatan. Nah, ini tisu-tisu tadi. Oke. Kita miring-miringkan area ini. Tidak ada ya. Kira-kira sudah tidak ada lah yang korosi. Kita keringkan dulu. Siapa tahu ada efek, kita coba nyalakan menggunakan power supply. Ya, siapa tahu ada efeknya ya. Oke, kita lihat. Tadi nyangkut 103 mili. Naik, jatuh lagi. Ah, ini sudah seperti tadi nih, sudah seperti yang kita anggap bagus tadi ya, udah 102, 101, 112, 112 ya. Kemudian kita biarkan dulu sebentar, kita lihat apakah ada pergerakan arus. 109 tadi sampai 130, artinya ada kegiatan dari IC supply menyuplai. Nah, ini kan 126. Mudah-mudahan sampai di sini dia udah mulai buting nih logo. Ini seharusnya baterai sambil kita cas. Ya, baterai sambil kita cas. Saya nyalakan power supply satunya buat nembak baterai aja. Ini 114, tapi kayaknya masih stuck nih. Stuck ya. Kurang lebih di sini masih stuck dia. Mungkin dia agak naik karena efek panas tadi. Jadi memang untuk memastikannya kita harus cek kesehatan MMC ini. Kita lihat dulu. (112) masih. Ini saya sambil tembak baterai menggunakan power supply satunya. Plusnya ini, minusnya ini. Oke, ini saya tembak baterainya. Stuck, kawan-kawan. Stuck. Nah, stuck ini bisa disebabkan oleh hardware, juga bisa disebabkan oleh software. Nah, dari riwayat, karena ini masuk air ya, saya masih curiga ya, bahwa hardware ada yang short. Jadi harus kita cek satu persatu, apakah ada komponen di area CPU MMC ini yang short atau tidak. Jadi kita cek satu persatu dengan cara menggunakan multitester skala dioda ya, skala dioda kita lihat. Nah, karena pandangan mata saya ini terbatas, tidak bisa ngelihat ke kiri ke kanan,
menggunakan mikroskop. Jadi kita menggunakan skala buzzer saja. Skala buzzer. Jadi indikasinya suara. Indikasinya suara. Kita cek satu persatu. Ya. Saya taruh salah satu kabel aja di ground, bebas ya. Ini bebas kawan-kawan. Ini kita kalibrasi dulu. Oke, ini ya. Dikalibrasi dia bunyi. Nah, kita mulai dari pinggir. Jadi tidak boleh ada satu komponen yang kedua-dua kakinya ground. Nah, ketahuan dapat satu ini. Ya, dapat satu ini. Makanya saya tidak buru-buru langsung ke software. Dengan pengukur ini satu ketemu. Ini kalau diodanya gimana nih? Diodanya enggak. Ini 2 ketemu, 3 ketemu. Ya. Ini 4 nih. Jadi jangan berhenti dulu sampai di situ. Atau kalau kita pengen langsung, ya, karena di area ini ketemu, satu saja ketemu, kita bisa cek di Borneo skematik komponen tersebut terhubung kemana. Saya masuk ke Borneo skematik dulu. Jadi ini tahap-tahap yang banyak kadang kita abaikan. Wah, stuck pasti MMC flash. Enggak. Tergantung juga dari riwayatnya. Karena ini riwayatnya kena air, saya cenderung ke hardware terlebih dahulu. Kita lihat, kita cari. Ternyata tadi ditemukan. Kita temukan satu komponen yang short, bukan 1, 3 malah ya tadi ya. Jadi ini kita buka bitmap, kita buka Oppo A3s ini kita buka. Kita cari posisinya yang short tadi ya. Nah, di area ini tadi ada yang short. Kita lihat mesinnya. Ini susunannya kayaknya beda deh ya. Ini beda, ini bukan A3s ini. Ya. Kalau CPH 1853 kita lihat. Ini bukan juga nih. Bukan, ya apa bukan? Ini konektor SIM. Bukan ini, bukan A3s. Nah, kawan-kawan, ketika kita ngerjakan handphone ya, kita nggak tahu ini handphone apa. Ya, kita bisa minta bantuan Google kalau sekarang. Minta bantuan Google. Ini mirip A3s, tapi bukan A3s. Karena dari Bang Yongki itu tidak ditunjukkan atau tidak diberi petunjuk handphone-handphonenya apa saja gitu kan. Ini saya menggunakan ini Google Lens ya. Ini menggunakan Google Lens. Nah, ini sudah pencocokan visualnya seperti ini. Ini Oppo. Ini Oppo apa ini?
Barang tidak ditemukan, sudah tidak ada. A5S. A5S, coba kita lihat. A5S ya, kita lihat. A5S. Ini di mapnya. Bukan ya, beda jauh ini, beda jauh A5S. Kita cari lagi. Mesinnya warna hitam. Mungkin kalau susah di yang sisi sebelah itu, kita coba sisi lainnya, sisi satunya. A12 ya, A12 kita lihat A12 ini kawan-kawan. Ini titik touch pointnya dua di bawah. Oke, ini sudah mirip. Yang bagian bawah ini ada dioda, ada. Oke, benar, ini dia A12 ternyata, Masya Allah. Oke, A12. Nah tadi ya, kita temukan di board ini ada satu komponen lilitan ini. Tulisannya di sini R sih, bukan R ya. Ini di atas ini yang short. Short ini berarti bisa jadi dari kaki yang ini bisa. Nah, tadi juga di sekitarnya ini short. Ya. Yang kalau kaki ini yang short tidak mungkin, karena tadi kalau kita lihat di PCB kita, ya, di PCB kita ukur nih, kita ukur. Nah, kaki ini short, kaki yang kiri, kaki yang kanan juga short, sedangkan kirinya ini menuju ke kemana ini? Ke sebelah kanan tanpa melewati komponen ya, lurus dia. Mana ini? Nah ini, di sini short, padahal aslinya tidak boleh short, realnya di sini short. Nah, cuman kaki yang kiri ini terhubung ke komponen lain. Nah, sedangkan yang kanan ini ke komponen bawah-bawahnya, dan closing hanya di komponen bagian bawah ini. Nah, kita ukur ya, kita ukur di sini. Ini short, kemudian di bawahnya juga ada yang tegak ini short juga, kemudian di sebelahnya lagi short juga. Nah, closingnya ke sini, ke komponen yang hitam ini. Nah, mungkin tidak ini short? Mungkin. Jadi kemungkinan shortnya ada di 3 komponen ya, kemungkinan shortnya ada di 3 komponen. Kalau seperti ini bisa jadi yang kecil ini, yang besar karena satu kakinya ground, atau bahkan yang ini R112451 ini ya. Nah ini, oke, di sini.
Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya kita angkat. Ya, kita angkat saja. Salah satunya kita angkat. Nah, oke. Kita angkat saja. Kalau saya langsung ke yang 6 kaki ini. Ya. Langsung ke yang 6 kaki ini kita angkat. Nah, jadi nanti ini langsung kita angkat, baru kita ukur. Kalau ternyata shocknya hilang, berarti memang inilah yang bermasalah. Nah, tersangka lainnya yang mana? Yang ini. Karena satu kakinya yang ini, R yang agak besar ini, satu kakinya di ground, satu kakinya jalur, termasuk yang komponen ini. Oke. Nah, kawan-kawan, live atau video yang saya sampaikan ini ke kawan-kawan bukan untuk semata-mata mencari soft, menyelesaikan handphone. Syukur-syukur selesai, nggak apa-apa, alhamdulillah. Tetapi lebih pada cara menganalisa atau mencari kerusakan-kerusakan sesuai dengan SOP. Jadi kita tidak main hantam-hantam saja. Nah, ini saya pakai blower yang ini. Oke. Saya pakai blower yang Sugon 8590 ini, menggunakan panas 360. Kita kasih flak dulu. Mana flaknya ini? Oh, ini. Kita kasih flak, kita lihat. Nah, kawan-kawan, ini CPU loh. Sebelahnya MMC. Jadi buat amannya tutup. Biar bias panas itu tidak mengenai CPU. Nah, seperti ini. Cari amannya saja. Ini saya paskan di mata saya dulu, baru di kamera ya. Nah, seperti ini. Jadi ini tahap-tahap yang harus kawan-kawan lakukan setiap mengalami kerusakan model seperti ini. Ini kita panasin. Ke mana nih arahnya ini biar enak blowernya nih ya. Nah, seperti ini. Jadi saya lebih cenderung angkat dulu yang ini, nanti baru diukur yang di sebelah-sebelahnya. Blowernya ini pakai 360 ndak begitu berasa, terlalu lama rasanya. Saya tambah ya 370. Nah, ini udah gerak. Oh, tapi ini putus nih. Diodanya putus nih ya kan kawan ya. Kakinya karena karat ya. Nggak bisa nempel lagi dia. Bisa nempel nggak? Kita lihat nanti. Ini kita cabut dulu nggak apa-apa. Si
dioda ini. Oh ya, kakinya putus tuh, tapi no problem ya, nanti kita cari penggantinya. Nah bahkan bagus ketahuan ya, ini yang akan kita fokuskan untuk diangkat. Nah ini, setelah ini baru kita ukur apakah ini tadi diodanya ya. Diodanya kakinya putus, nanti kita cari pengganti. Iya, dan tidak bisa dipasang lagi ini tidak bisa dipasang lagi karena kakinya cuma satu. Tadi begitu disenggol ya, alhamdulillah bagus, malah kelihatan ya, kelihatan sebelum dipasang. Nah untuk penggantinya kita cari saja nanti dioda yang ukurannya sama besar. Oke baik, ini kita lanjut dengan diukur. Kita ukur dengan menggunakan dioda mode atau buzzer. Ini buzzer juga boleh langsung ya. Jadi kita lihat apakah kaki lilitan ini masih ground atau tidak. Masih ya, masih ground, berarti bukan ini yang masalah ya. Nah kita lihat yang dua ini, kalau lilitan ini tidak mungkin, jadi kita lihat dua ini. Oke. Nah, untuk yang ini kita bisa geser saja, tidak usah dipindah. Kita geser saja. Ini saya kosek-kosek begini untuk memastikan bahwa di sekitarnya sudah mateng. Nah, ini dua-duanya aja langsung kita pindah, kita geser ke sini aja. Nah ke sini satu, ini kita digeser ke atasnya atau ke bawah aja, enggak apa sih. Nah, banyak kawan-kawan peserta yang bertanya, Mbah panasnya yang ideal gimana sih gitu kan. Saya pakai panas 350 kok nggak lepas-lepas komponennya ya. Untuk panas ini kawan-kawan feel saya taruh dulu di sini, dia taruh di sini biar nggak jauh-jauh nanti gesernya ya. Nah baru kita ukur, udah enggak ya, udah enggak. Nah ini memang udah enggak short, ini memang udah enggak short. Tetapi kalau kita lihat kaki ini kita lihat nih. Nah ini yang ground, ini yang jalur. Ini yang ground, ini yang jalur. Nah berarti salah satu dari ini ada yang bocor. Kita lihat ini bocor nggak nih? Ini nggak bocor. Ini nggak bocor. Berarti yang bocornya ini nih. Aduh nyangkut di sini pula ya. Nah, ini nih. Alah, multinya pas mati. Ini nih, ulangi nih. Bocor nggak nih? Oh, bocor. Bocor. Ini tidak boleh bocor. Oke. Ketahuan biangnya berarti ya.
Nah, ini tinggal kita balikin. Ini tidak usah kita pasang yang ini. Ya, yang ini tidak usah kita pasang. Kemudian lilitan ini kita pasang nih. Yang kaki 6 juga tadi itu kita pasang. Jadi biangnya sudah nampak. Nah, paling tidak kawan-kawan tahu cara mencari yang short. Jadi memang untuk mencari yang short ini jauh lebih mudah menggunakan bitmap. Ini katanya pinset sultan tapi gampang bengkok ya, aduh. Nah, ini baru saya pasang kalau ini udah mendidih. Ingat sekali lagi, yang ingin saya tunjukkan ke kawan-kawan bukan mencari soft, mencari down, mencari pasti sembuh gitu, enggak. Yang saya tekankan di sini adalah kawan-kawan bisa ngukur, bisa nyari ya. Nah, ini udah Oke, guys ya, udah ya. Oke, sudah. Nah, kita lihat, kita langsung ukur lagi. Ya, setelah kita kembalikan posisinya, kita ukur lagi. Ini kalibrasi, ini kita lihat. Nah, udah tidak ground, sudah tidak ground, sudah tidak short lagi. Nah, tinggal kita cari gantinya ini nih, si resistor ini. Oke, tunggu dingin sebentar. Berapa lama ini kita dapat analisanya? 1 jam. Kita dapat analisanya satu jam. Jadi sekali lagi, di pesan saya, video yang saya buat ini bukan bertujuan semata-mata untuk menyelesaikan, enggak. Wallahu alam ya, karena kondisi masuk air apalagi. Tetapi yang lebih saya tekankan kepada kawan-kawan yang menonton video ini, yaitu bagaimana cara kita mencari tahu, mencari permasalahannya, menganalisa. Arus nyangkut, kondisi bekas kena air, curiga saya ini pasti ada yang short, dan benar ternyata ada yang short. Ini baru satu, belum tentu juga selesai. Nah, cara mencari short tadi sudah saya tunjukkan. Menggunakan dioda mode boleh, menggunakan buzzer mode boleh. Yang penting cari komponen yang kedua dua kakinya ground. Itu sebagai tersangkanya. Baru kita buka Borneo schematic atau bitmap khususnya di sini. Nah, ternyata nih kita lihat di sini tadi dia R11232. Kode ini jangan jadikan patokan ya. Ini hanya kode bitmap saja. Kode bitmap saja ini. Bukan kode tata letak. Nah, ternyata R11232 yaitu lilitan itu short, kedua-dua kakinya ground. Nah, tentulah kalau salah satu dari sini kakinya ground, ya kaki yang lainnya ground. Dan ingat, kalau fungsi lilitan itu bukan sebagai stabilizer, kakinya tidak masuk ke ground. Nah, yang menjadi tersangka adalah kaki komponen pasif yang salah satunya ground, yaitu tadi di sini yang tegak ini, yang besar, yang kecil juga. Termasuk yang ini. Nah, saya curiga yang besar ini ya, R112451 ini. Ternyata bukan. Kita cabut tetap nggak hilang shotnya. Nah, dua ini dicabut, hilang shotnya. Kemudian ternyata begitu ini kita lepas, kita ukur, kakinya ternyata short, nyambung antara kaki kiri dan kaki kanan ini nyambung. Tentulah kalau kita letakkan, kita pasang di
rangkaian, dia akan jadi short juga rangkaiannya. Nah, cabut, hilang short, nggak usah dipasang, cari gantinya. Nah, sedangkan tadi dioda ini kan kakinya putus nih, lepas nih. Nah, nanti harus kita cari penggantinya. Pasti ada masalah nih kalau sampai dia hilang. Nah, kalau kita lihat nih apalagi rangkaiannya juga cukup ya, cukup kompleks. Ini dioda ini harus kita ganti. Nah, sekarang kita lihat arus dari PCB ini setelah dicabut atau dihilangkan shortnya. Kita lihat. Nah, kita lihat ya. Ini kita kasih tegangan, kemudian ini, oke. Nah, ini baru kita shortkan on off-nya. Set. 106 masih nyangkut juga ternyata. Ya, nyangkut. Apakah nyangkut karena dioda tidak ada? Ya. Nah, tapi berubah ini. Tadi 103. Yang jelas ini masih stuck. Oke, masih stuck. Sangat sedikit sekali perubahannya. Ya, sangat sedikit sekali perubahannya. Tentulah kita harus hunting lagi di area lain, ada nggak lagi yang short? Ini main nih. Nih kita lihat nih, dia main. Cukup lumayan perubahannya ya. Setelah shortnya tidak ada. Nah, nanti kita cari dioda yang hilang. Oke, ini part pertama, 1 jam lebih nih. 1 jam lebih, 1 jam 7 menit. Ya. Jadi di bagian ini kita mencari short tadi. Nah, jadi nanti kita lanjut dengan mencari short yang lain. Oke, kawan-kawan. Saya break sebentar. Nah, kita lanjut lagi. Demikian kesimpulannya bahwa handphone yang masuk air arus stuck bisa jadi disebabkan oleh komponen yang short, baik itu komponen pasif ataupun komponen aktif. Sehingga yang harus kita lakukan adalah mencari komponen yang short tersebut. Ya. Di sini cukup ada perubahan ya, kalau kita lihat ya. Kita lihat ada perubahan dari arusnya. Ada main arusnya. Kalau tadi kan stuck betul. Nah, ini tetap stuck masih. Oke. Nanti kita lanjut setelah break sebentar. Demikian kawan-kawan. Semoga bermanfaat.